wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliqah wal khatimi lima sabaqah. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Para ikhwan muhibbin dan juga pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kami sedang berada di Zawiyah Maqamul Ihsan At-Tijani di Sukabumi, tepatnya di Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, ya, Sukabumi. Yang mana kita masih belum hilang hawa memperingati dianugerahkannya martabat tertinggi dalam struktur kewalian kepada guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan rahimakumullah, jadi dalam struktur kehidupan beragama, jadi ada beberapa hal yang penting kita ketahui sebagai orang thariqah. Yang pertama adalah tentang tauhid ketuhanan kita, di mana puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup. Belum diterima oleh Allah tanpa Muhammadur Rasulullah. Karena agama yang lain juga mengakui ketauhidan. Walaupun konsep mereka macam-macam lah, intinya mereka ngaku adanya Tuhan. Dan ujung-ujungnya akan sadar bahwa Tuhan itu hanya satu, tauhid. Terutama semua agama samawi, jika merujuk kepada keyakinan aslinya, maka keyakinan mereka sama semua, yaitu pada dasar la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian sejak diciptakannya alam semesta, kemudian manusia oleh Allah, Bapak manusia pertama, diturunkan ke muka bumi, bukan dibuang, ya. Karena banyak orang beranggapan Nabi Adam dibuang kan ke muka bumi. Enggak. Nabi Adam, bapak manusia, bukan buangan. Kalau buangan kan ada penjahat, dibuang kan begitu. Kenapa kok saya mengatakan Nabi Adam tidak dibuang ke muka bumi? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa artinya khalifah? Itu. Jadi kalau bisa diartikan pertama sebagai pengganti. Jadi orang yang dapat tugas mewakili Allah untuk mengolah bumi. Itu khalifah. Kemudian kenapa kan Nabi Adam dari sorga dibuang ke bumi, ya. Jadi di antara ulama yang meneliti pendapat-pendapat ini, Nabi Adam itu memang diciptakan untuk diletakkan di bumi. Sebagaimana firman tadi. Cuman ketika baru diciptakan, tetap walaupun langsung jadi orang dewasa Nabi Adam, akan tetapi ketika baru diciptakan, ya semuanya masih ya lunak seperti bayi. Maka tidak mungkin langsung
diletakkan di muka bumi yang kondisinya keras sebagaimana kita alami. Apalagi zaman dulu. Kalau sekarang mau ke Jakarta berapa 1-2 jam udah sampai karena ada jalan tol. Dulu udah ada. Di sini aja dulu untuk sampai di sini udah ada jalan beraspal kan dulu. Berlicin-licin riah. Bahkan saya pertama kali dulu ke rumahnya Ki Sarip, itu jalannya masih basah itu. Itu dulu. Yang lebih dulu lagi gimana? Yang lebih dulu lagi ketika belum ada manusia seorang pun, ya betapa dahsyatnya kondisi alam semesta, terutama bumi ini kondisinya adalah kondisi yang sangat menantang. Maka sebelum diletakkan di muka bumi yang seperti itu, Nabi Adam gampangnya diletakkan di alam inkubator. Tahu inkubator? Kalau ada anak lahir, kemudian apalagi prematur, belum siap dia diletakkan di ruang terbuka, maka harus diletakkan dulu di alat namanya inkubator. Apa semuanya tersedia. Susunya semua tersedia sehingga pada waktunya anak itu sudah siap untuk dikeluarkan ke inkubator dan menghadapi ganasnya alam, baru dikeluarkan. Demikian juga Nabi Adam dan istrinya tidak langsung diletakkan di muka bumi, diletakkan di sorga. Akan tetapi sorga yang nanti di akhirat bukan sorganya Nabi Adam dulu. Kenapa? Sorganya Nabi Adam masih ada aturan larangan. Sementara surga yang sebenarnya tidak ada larangan apapun. Itu. Sehingga ada bersyarat. Jadi, Allah menyatakan, Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Jadi silakan kamu tinggal dulu di dalam surga itu. Silakan kamu makan, kamu nikmati semua yang ada di situ. Tapi ingat ada larangan. Wala taqraba hadhis sajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kalau kamu mendekati fatakuna minadh-dhalimin. Maka kamu akan menjadi orang yang zalim, artinya menganiaya diri sendiri. Yang akhirnya berakibat harus keluar dari surga. Nabi Adam sebagai nabi, ya nabi itu maksum. Ya, nabi itu maksum. Akan tetapi karena Allah akan meletakkan Nabi Adam di muka bumi, maka sebelumnya telah diberikan perintah dan larangan yang ada di surga. Setelah itu Nabi Adam dibuat lupa oleh Allah dengan perjanjiannya. Kenapa? Kalau tidak lupa Nabi Adam tidak akan makan buah itu. Jadi bukan hanya makan, mendekati aja nggak boleh, apalagi makan. Iya kan? Sehingga ya benar-benar tidak mungkin secara akal kalau Nabi Adam secara sadar akan makan buah huldi tersebut. Tapi Allah lupakan dengan aturan larangan ini dan sebagainya. Ditambah lagi itu iblis menggoda Nabi Adam. Nah ini bukti bahwa surga yang dulu ditempati Nabi Adam bukan surga yang di akhirat. Surga di akhirat tidak ada iblis. Itu. Jadi iblis menggoda, membujuk Nabi Adam dengan ceritanya macam-macam yang ada di tafsir Quran. Intinya Nabi Adam harus keluar dari surga itu ke muka bumi. Kemudian dari Nabi Adam melahirkan nabi-nabi yang juga saudaranya menjadi umat bagi mereka. Yang mana semua nabi, semua punya tugas yang sama, menjelaskan kepada orang-orang yang ada pada zaman dan lingkungannya
la ilaha illallah. Ketika jadi umatnya Nabi Musa, bukan Muhammad Rasulullah, Musa Rasulullah. Ibrahim Rasulullah, umat mereka begitu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya, setelah itu, setelah sekian abad bumi ini berjalan kehidupan, maka Nabi terakhir sebelum Rasulullah lahir adalah Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam, di mana Nabi Isa diberi umur pendek, kemudian tapi punya ajaran, diberi kitab oleh Allah namanya Injil. Di mana setelah Nabi Isa wafat, Allah tidak mengutus Nabi selama 600 tahun. Jadi, ini sudah pernah saya jelaskan kan? 600 tahun. 300 tahun pertama dari 600 tahun itu, ajaran Injil masih tergolong asli dan belum ada tangan-tangan kotor untuk merubahnya. Sehingga orang yang mengikuti Injil yang asli itu, itulah muslim hakikatnya. Hakikatnya muslim, orang yang pasrah kepada Allah, ikut aturan Allah. Kemudian setelah 300 tahun berikutnya, rusak ajaran tauhid. Kenapa? Maka ya sejarahnya panjang, sehingga agama Kristen itu pecah jadi 72 golongan. Jadi bukan satu, 72 golongan. Islam 73, Yahudi 71. Pecah-pecahannya itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, intinya dari semua nabi yang ada. Jadi derajat tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Untuk di muka bumi ada khalifatullah, petugas yang berkewajiban memperkenalkan manusia kepada Allah, yaitu para nabi. Ya, kalau nabi ilmunya untuk dia sendiri, tidak untuk disiarkan. Kemudian dari nabi 124.000 nabi, ada yang dipilih oleh Allah menjadi rasul, menyampaikan ajaran, menyampaikan risalah. Orangnya namanya rasul. Jumlahnya 313 yang wajib kita imani dan wajib tahu namanya 25 nabi dan rasul. Semua nabi yang ada dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu berada di bawah kendali nabi terakhir, al-khatmul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, alladzi la nabiyya ba'dah, yang mana setelah Nabi Muhammad SAW Allah tidak ngutus nabi lagi setelahnya, tidak ada rasul lagi setelahnya, termasuk juga tidak ada pangkat kenabian dan kerasulan yang sama dengan Rasulullah, apalagi melebihi. Jadi para nabi seluruhnya berada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ngerti? Jadi biar trap-trapnya ini tertib. Jadi walaupun ada nabi yang hidup, saat ini ada nabi yang hidup, itu tidak menyandang predikat sebagai nabi.
Kenapa? Kalau ada nabi masih hidup sekarang, apalagi menemui manusia berdakwah, berarti ada nabi terakhir setelah Rasulullah. Ya kan? Sementara Rasulullah al-khatmul anbiya, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Yang mana alladzi la nabiyya wala rasulah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah. Ya termasuk Nabi Khidir. Yang orang berkeinginan masih ada nabi yang mengajarkan ilmu-ilmu tertentu kepada masyarakat, ini perlu diluruskan. Berarti kalau masih ada nabi, sekarang nabi terakhir siapa? Dan itu nas Quran, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi, jelas. Jadi kalau ingkar dengan ini, ya ingkar dengan Quran. Satu. Yang kedua, setelah ayat ini turun, Nabi menyatakan, dan hadisnya sahih dan mutawatir. Nabi menyatakan, la nabiyya ba'di wala rasulah. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah aku. Ini. Kemudian sahabat menyatakan, kalau begitu umat akan rusak ya Rasulullah. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk lagi kalau sudah tidak ada nabi. Dan petunjuk itu bukan hanya ngomong begini. Yang lebih penting dalam martabat nubuwah dan risalah, ya, kata nabi itu artinya orang tersebut dapat naba, dapat ilmu khusus dari Allah tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Yang mana ilmu khusus ini punya cahaya yang nembus hati manusia. Orang yang dapat hatinya terpancari cahaya nubuwah ini menjadi orang beriman. Ada yang dapat tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga ada orang yang tetap kafir. Itu. Jadi yang membuat kita beriman ini karena kita dapat pancaran cahaya iman dari hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cahaya ini Allah pelihara di hati kita. Ini. Yang mana sebelum Nabi diutus 600 tahun tidak ada Nabi dan Rasul. Kenapa kok begitu? Padahal sebelumnya Nabi-Nabi sebelumnya ini dalam satu kurun waktu itu banyak. Bayangin 124.000 Nabi. Sehingga dalam satu kurun waktu itu banyak Nabi bertebaran. Termasuk Rasul bertebaran. Apa? 313. Cuma ya tidak dijelaskan di Quran. Kenapa? Kita biar tidak puyeng. Kalau harus tahu semua puyeng kita. Baru 124.000 harus hafal namanya. Gimana? Puyeng kita nanti. Nabi 313 harus tahu semuanya. Wah, berat. Maka Allah memberikan keringanan kepada kita. Allah nyebut nama nabi-nabinya yang perlu kita ketahui saja. Cukup tahu dengan namanya, tidak perlu ikut ajarannya. Ini. Yang perlu dicatat, cukup tahu namanya, tapi tidak boleh ikut ajarannya. Kenapa? Kita sudah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah ikut Rasulullah, kita ditanggung sama Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mau kita ikut ajaran Nabi yang lain. Cukup sudah dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan tidak boleh dicampur-campur. Dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, tidak boleh. Kalau nanti dicampur-campur, nanti gaduh-gaduh. Karena aturan yang ada itu sesuai dengan zaman masing-masing. Jadi sesuai dengan zaman masing-masing.
syariat para nabi itu. Sementara sekarang dunia sudah global, sudah nyatu. Sekarang mau kemana-mana sudah dalam waktu ya keliling dunia 2 hari 2 malam. Ya, totalnya kalau ke Amerika sekitar 2 hari dengan ya kurang lebih 4 hari sudah selesai. Kita naik pesawat keliling dunia. Itu pun dengan transit-transitnya. Ini kalau zaman sekarang sudah global. Kemudian apapun yang terjadi di belahan bumi manapun, kita sudah Allah kasih tahu kepada kita dengan ya adanya internet dan lain sebagainya. Ini karena efek dari globalisasi itu. Dan kita tidak bisa keluar dari kondisi ini. Makanya agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang fleksibel, bisa menjawab tantangan zaman sejak Nabi diutus sampai dengan kiamat. Ya, ajaran Islam seperti itu. Sehingga banyak kejadian orang yang merasa pintar, merasa ahli, ya, begitu mereka pamer keahliannya, ujung-ujungnya sama sarjana muslim ditunjukin. Ini 14 abad yang lalu sudah disebutkan. Ya, contohnya jalur-jalur di langit, was sama iwat tarik, dan demi langit, dan demi jalan-jalan. Artinya di langit itu ada lane-nya, ada relnya. Relnya bumi, relnya bulan, relnya matahari, dan semua ini ada relnya. Lalu kalau tidak ada relnya gimana coba? Kalau melenceng, kocar kacir tabrakan. Itu. Ketika ada yang pamer begini, ditunjukin nih kalau di Quran 14 abad yang lalu sudah Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan. Dan dia dapat firman dari Allah, dapat Quran. Itu seperti itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi Rasulullah SAW sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Alladzi la nabiyya wala rasulah ba'dah. Di mana tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah adalah asraful anbiya wal mursalin. Rasulullah adalah asraf, sarif, ya artinya mulia. Asraf paling mulia. Alhamdulillah kita menjadi umatnya asraf, asraful anbiya, nabi paling mulia. Wal mursalin dan rasul paling mulia. Dan kita oleh Rasulullah dilarang memadukan syariat yang ada dengan syariat Nabi terdahulu. Jadi gampangnya syariat Nabi terdahulu benar pada zamannya, tapi untuk saat ini sudah tidak masuk, sudah expire. Sudah expire. Kedaluarsa. Itu. Sampai di sini jelas ya. Nah, ini kedudukan Rasulullah, asraful anbiya wal mursalin. Bagaimana asraful anbiya wal mursalin? Banyak lagi ceritanya. Karena kita akan membicara Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Tapi agar supaya tidak miss ya, tidak putus, perlu juga ini kita jelaskan dulu. Kalau langsung bicara tentang Sayyidi Syekh, nanti putus nanti. Anda akan bingung. Orang yang ya bingung juga. Maka kita harus tahu siapa Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Nabi dapat ayat maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, Nabi mengumumkan setelah saya tidak ada nabi lagi. Tidak ada rasul lagi. Sahabat menyatakan, kalau begitu manusia akan rusak ya Rasulullah. Nabi menyatakan tidak. Ya. Kok begitu gimana? Al-mubasysyirat. Setelah aku pergi, ada orang-orang yang dapat al-mubasysyirat. Siapa itu? Para wali. Gitu. Dasarnya mana? Di Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ciri-ciri walinya Allah.
Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak punya duka cita dengan semua yang terjadi. Yang tidak enak sampai yang enak bagi Nabi sama. Bagi wali sama. Kenapa? Tahu hakikatnya. Ya, kalau orang tahu dengan hakikatnya, tidak ruwet. Kita ini kenapa kok rame? Tidak tahu hakikatnya. Itu. Kemudian, kenapa kok seperti itu para wali? Amanu, imannya sudah sempurna. Wa kanu yattaqun, dan mereka tunduk dengan aturan. Jadi para wali, kalau Nabi dapat penjagaan dari Allah yang super ketat, namanya maksum. Tapi wali dapat penjagaan ketat dari Allah, namanya mahfuz. Apa? Mahfuz. Orang yang dijaga oleh Allah. Dijaga dari maksiat, dijaga dari syirik dan lain sebagainya. Jadi kalau Nabi maksum, kalau wali apa? Mahfuz. Ya, mahfuz ya. Cuma pakai dha ya. Mahfuz ini. Cuma kalau kedengaran orang Madura apa? Mahfuz. Kalau perlu masput. Kan gitu gitu. Itu. Kalau kedengaran orang Sukabumi, mahfuz. Karena orang Sukabumi tidak punya F, punyanya P. Itu orang Sunda tidak punya F. Ya, suropa. Ya kita hormati, karena memang sudah kondisinya kayak gitu. Tidak perlu kita permasalahkan. Ini logat saja. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi siapa wali ini? Amanu wa kanu yattaqun. Untuk wali tersebut lahumul busyra. Para wali itu mendapatkan busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma prosesnya beda. Kalau Nabi dapat wahyu melalui malaikat Jibril. Intinya Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau wali apakah dapat wahyu dari Allah? Prosesnya beda. Itu. Jadi kalau wali dapat bisyarah. Bagaimana bisyarah itu? Ya, dari Kanjeng Nabi. Karena aturan agama ini sudah 100% dipasrahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam mengelola umatnya di seluruh dunia, maka Allah melantik orang-orang yang menjadi penerus tugas nubuahnya. Jadi ada nubuah, ada risalah Nabi dan Rasul. Nubuah artinya tugas kenabian memancarkan cahaya iman. Kemudian risalah memancarkan ilmu zahir, undang-undang. Yang menjelaskan undang-undang zahir ini ulama selanjutnya. Jadi orang yang hafal Quran, hafal hadis, tafsir dan lain sebagainya, para ulama. Kemudian para ulama ini bagaimana? Ya punya ilmu. Makanya disebut ulama. Tugasnya ngajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi mengajarkan ilmu itu ulama. Yang merupakan kepanjangan tangan dari ar-risalah. Ya, ar-risalah ini isinya syariat. Rasul membawa syariat. Nabi hakikat dari syariat, iman. Dan itu dipancarkan oleh Nabi melalui hati para walinya. Sehingga wali ini dapat bisyarah. Dapat berita gembira. Orang yang ikut ulama
ya orang tersebut pasti baik. Akan tetapi kalau hanya ilmu saja, kan banyak orang yang hafal Quran tidak masuk Islam. Banyak sekarang. Bahkan hafal Bukhari Muslim tidak mau masuk Islam. Kalau nggak percaya silakan Anda sekolah di Amerika. Di Amerika ada Universitas Chicago, ya. Chicago University. Mahasiswa Indonesia banyak dikirim ke sana. Pulangnya yaitu ngaco. Kenapa? Belajar agama sama orang kafir. Hafal Quran, hafal tafsir, tapi dia tetap, yang Yahudi tetap Yahudi, yang ateis tetap ateis, yang Kristen tetap Kristen. Dia profesional mengajarkan ilmu. Itu. Lu bagaimana al-ulama warasatul anbiya? Ya, al-ulama dalam arti ya, pewaris para nabi ini al-auliya. Ulama orang yang punya ilmu yang di dalam hatinya ada pancaran cahaya iman, yang mana pancaran cahaya iman ini langsung dari hati Rasulullah ke wali-wali kutub dan seterusnya sampai kepada yang bersangkutan. Kan panjang, ya kalau dijelaskan panjang. Akan tetapi cahaya Allah itu al-barqil asta. Laksana kedipan mata. Laksana kilat. Coba kalau dipikir. Listrik yang sampai kepada kita pembangkitnya di mana? Di mana, Jang? Ya? Ya. Ya, intinya dari pemancar kan? Apakah dari pemancar langsung ke rumah? Ya, dari pemancar masuk ke gardu induk dulu. Betul? Tidak langsung ke rumah. Kalau dari rumah lalu pemancar langsung ke rumah. Habis. Ya, gardu induk dulu. Kemudian di gardu induk dipancarkan ke gardu induk berikutnya yang lebih kecil. Dari pemancar inti, gardu induk besar. Dipancarkan ke Sukabumi, ke Bogor, ini ke gardu induknya masing-masing. Kemudian dari gardu induk itu punya gardu induk yang lebih kecil. Kayak Sukabumi berapa kecamatan, masing-masing kecamatan kan ada gardunya. Kemudian dari gardu itu, gardu kecil itu, sampai ke meteran di rumah-rumah. Dari meteran baru sampai ke listrik yang kita hidupkan. Kecolokan-colokan untuk macam-macam keperluan. Yang pancaran listrik itu al-barqil asta. Nah, perlu nunggu lama kayak kita berjalan. Kayak berjalannya air, begitu di sana dicolok, plek, ada kabel tidak tertutup, dipegang, wassalam. Betul? Kenapa? Begitu dicolok langsung sampai sudah. Demikian juga cahaya iman yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu gardu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hidayah Allah. Cuma hidayah ini sudah diletakkan di kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dapat dari Rasulullah. Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semua nabi sampai Nabi Isa dapat cahaya imannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka gardu induk pada masing-masing zaman. Jadi para nabi terdahulu ada yang hanya diutus ke satu golongan. Contohnya Bani Israel. Nabi Musa hanya diutus ke Bani Israel, tidak untuk yang lain. Termasuk Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Makanya agamanya agama lokal aslinya. Itu. Adapun agama Islam, agama akhir zaman harus menjawab tantangan global. Dan Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi rahmat terhadap seluruh alam semesta.
Para ikhwan rahimakumullah, itulah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah dari gardu induk langsung ke gardu ini? Ada gardu lagi. Jadi, yang pertama Rasulullah memancar ke para nabi. Kemudian gardu induk keimanan itu yang telah terpancar ke para nabi terdahulu, dari para nabi terdahulu ke wali-wali masing zaman, ini setelah nabinya wafat dibalikin lagi. Jadi kembali lagi. Termasuk yang ada di para nabi balik dalam satu telaga. Dan telaga itu adalah telaga al-wilayah. Telaga kewalian. Kalau lautan kenabian, Rasulullah yang menjadi penguasanya. Untuk wali telaga. Jadi kalau kita baca Jawharatul Kamal, Allahumma shalli wa sallim ala aini rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil muta'aqiqatil haidati margazil bumil man wa nuril akwan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya kehidupan. Cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Maksudnya di sini cahaya iman secara khusus. Al-mutakawwinatil adami, di mana Rasulullah yang dijadikan induk penyalur cahaya dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, itu berupa sosok manusia. Al-mutakawwinatil adami. Akan tetapi sahibul hakir rabbani, pada di Rasulullah yang hanya seorang manusia biasa, kata orang yang tidak ngerti, di dalamnya terkandung apa? Al-Haqqur Rabbani. Hakikat pemeliharaan alam semesta. Ada pada Rasulullah. Yang mana? Al-Barqil Asta. Cahayanya, setrumnya, laksana kilat menyambar. Langsung sampai. Bimusunil arba'il maliyati. Di mana orang yang dapat cahaya ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Likulli muta'arridin, ya, di mana cahaya ini pertama disampaikan ke muta'arridin minal buhur, kepada yang berhajat dari lautan-lautan, artinya hatinya para nabi. Minal buhuri wal awani. Selanjutnya dari para nabi memancar ke awani, para wali yang ada di bawahnya. Itu. Sampai di sini jelas? Ya, karena kalau terlalu kenceng nanti takut tidak ketangkep. Minal buhur wal awani. Wa nuri kallami, dan cahaya Allah. Cahayamu ya Allah. Siapa? Rasulullah. Allami, yang berkilau. Alladzi mala'ta bihi kaunaka, di mana Allah, yang engkau ya Allah meratakan dengan cahaya tersebut kaunaka, seluruh ciptaan. Al-haita bi'amkinatil makani, yang tersebar di setiap tempat. Jadi ada orang yang hidupnya di lautan, nyampe ke sana. Ada orang yang hidupnya di daratan, nyampe. Ada yang di atas gunung kayak di sini Pawenang, nyampe. Ya kan? Jadi kalau dipikir,
Seharusnya Tijani itu di Cibadak dulu, jangan ke sini kan. Kan gitu. Tapi kenapa kok ke atas gunung? Itu. Itu diantaranya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memegang cahaya nubuwah dan membagi-bagi kepada para nabi adalah Rasulullah. Dari para nabi, ketika mereka sudah selesai tugasnya, purna tugas dikembalikan. Cuma kembalinya ke telaga. Ya, ditampung dalam telaga. Telaga apa? Kewalian. Siapa yang pegang telaga kewalian itu? Beliau adalah guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kita wajib percaya, kalau tidak bukan muridnya Syekh Tijani. Dan ini memang benarnya kayak gini. Lalu terus gimana dengan orang yang tidak percaya dengan ini? Tidak wajib percaya. Dan orang yang tidak percaya tidak kafir. Itu. Kenapa? Ini sudah cabang-cabang dari pengetahuan tentang keimanan. Tapi kalau ingkar dengan Nabi Muhammad SAW, kafir. Ingkar dengan Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, kafir. Jadi kita tidak boleh ingkar dengan mereka. Kita dengan Nabi Isa tidak ingkar dengan kenabian dan kerasulannya. Tapi kita tidak boleh ikut syariatnya. Jelas ya? Sama dengan orang Sukabumi. Tidak boleh ingkar dengan Bupati Bogor. Tapi kalau mengurus KTP jangan ke Bogor. Jelas? Harus tertib. Penduduk Sukabumi ngurus KTP di kecamatan yang ada di Sukabumi. Orang Nagrak yang ke Nagrak. Pak Camat Nagrak yang tanda tangan. Tidak bisa orang Nagrak ngurus walaupun Ujang kerja di Jakarta. Coba diurus di tempat keluar enggak KTP-nya Jang. Kalau perlu langsung ditangkap sama polisi pengganda-penggandaan KTP kan gitu kan. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Karena hal ini kalau tidak dijelentrehkan ini tidak ngerti-ngerti. Kenapa kok di masyarakat ya kok carut marut? Karena ini jarang sekali dijelaskan. Para ikhwan rahimakumullah, jadi dari para nabi ke telaga Al-Qutbul Maktum. Telaga kewalian. Di mana para wali sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat ngambil ilmu dan semua tentang kewalian itu dari telaga Al-Qutbul Maktum. Ya ada bagiannya masing-masing. Jelas sampai di sini? Itu kedudukan Al-Qutbul Maktum. Sekarang kita berbicara tentang martabat kewalian. Biar jelas nanti. Satu persatu. Kalau kita dengar tentang kewalian, orang taunya wali kutub. Kan gitu kan? Jadi wali kutub. Kita bicara wali kutub dulu. Jangan ke bawah. Kita bicara tingkat tinggi dulu, biar ngerti yang tingkat tinggi. Wali kutub itu banyak. Jadi wali kutub itu banyak. Cuma jumlahnya satu. Bagaimana jumlahnya satu? Di setiap daerah ada wali kutubnya. Dan wali kutub itu, para aulia itu Allah sembunyikan. Siapa wali kutubnya Sukabumi? Allah yang tahu. Dan yang bersangkutan. Kalau sudah martabat wali kutub, ya dia sadar dengan kewaliannya. Kalau di bawahnya ada wali yang tidak sadar kalau dia wali. Itu. Jadi wali tidak wajib tahu tentang kewaliannya. Tapi ngaku-ngaku wali, kalau tidak wali, bisa kualat. Karena ada orang ngaku-ngaku wali. Itu. Ikhwan Tijani tidak usah ngaku-ngaku wali. Itu. Kenapa? Kalau meleset nanti bahaya besar. Sudah cukup kita diakui santrinya Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Diakui di mana santrinya Syekh Tijani diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai santrinya.
Dan martabat Ikhwan Tijani indallah, di hadrat Allah. Ya, di mata Allah, bukan mata manusia. Akbaru min akabiril aqtab, lebih tinggi, lebih gede pangkatnya dari para wali kutub. Wali kutubnya bukan yang ini daerah, wali kutub tertinggi. Jadi kita tidak perlu ngaku wali, tapi yang penting nanti dapat surganya wali. Enak kan? Kalau kita jadi wali berat. Coba ada yang mau jadi wali? Berani enggak? Tidak tidur. Jadi namanya wali itu udah ada wali tidur. Makanya perempuan tidak bisa jadi wali. Kenapa? Head. Jadi wali itu hatinya tidak pernah tidur. Walaupun matanya tidur, hatinya tidak tidur. Tapi lebih banyak melek daripada tidurnya. Kalau kita lebih banyak mana? Nah, ngaku. Jadi enak mana? Tidur nyenyak dapat martabat kewalian tertinggi. Atau Anda dilantik jadi wali, tapi sebatas itulah martabat Anda. Mau pilih yang mana? Lah ini kita ikut sedisa ini enaknya di situ. Dengan catatan tidak usah ngaku-ngaku karena ada ikhwan ngaku-ngaku. Ini sampai ada yang WA ke saya, kemudian inbox ke saya, macam-macam. Ya. Bahkan ya macam-macam udah pegangan itu. Alhamdulillah Syekh, saya tadi malam ketemu Syekh di langit ke-7. Benar? Yes. Ada yang alhamdulillah saya ketemu Syekh di langit ke-7. Benar? Iya Syekh, saya tangkap aja. Udah tambah kita berus. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah tadi malam saya tidur sampai subuhnya ke kesiangan tak gituin. Itu. Andaikan kita diberi oleh Allah perkara kayak gitu, bukan untuk disebarluaskan. Untuk kita keep. Jangan sampai ada orang tahu. Para aulia yang tidak diperintahkan untuk memperkenalkan martabat kewaliannya disimpan sampai nyamar jadi macam-macam, nyamar jadi budak. Kalau coba kelihatan budak, tidak pakai baju, apakah kita akan berprasangka wali? Kan tidak mungkin. Pada zaman dulu sampai kayak gitu. Ada wali ketika ketahuan pangkat kewaliannya langsung minta mati. Kalau yang ngaku-ngaku wali mau jadi dukun. Betul? Itu. Jadi martabat kewalian tertinggi dipegang oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di mana para wali kutub, jadi pimpinan para wali di setiap zaman itu ada namanya Qutbul Aqtab. Di setiap daerah ada walinya. Kemudian ada wali koordinator. Jadi koordinator para kayak camat, ada koordinatornya camat, siapa bupati. Ada koordinator bupati, gubernur. Dan tidak langsung ke presiden, gubernur di bawah siapa? Mendagri. Menteri dalam negeri. Jadi ada koordinatornya semua. Ini urusan dunia. Kalau urusan dunia ada aturannya. Kira-kira urusan kepada Allah apakah bisa liar tanpa aturan? Nah, ini kita belajar tentang aturan itu. Sama dengan pejabat, kalau kita rasanya sudah bupati selesai, camat selesai kan gitu kan. Tapi bagaimana liku-liku tugas mereka? Yang tahu mereka dan orang yang sepadan dengan mereka. Makanya ada yang menyatakan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Kenapa? Ada yang namanya dewan. Ya, yang ketemu dengan mereka, tapi tidak semuanya. Jadi ada wali khusus yang kumpul tiap hari. Ya, dengan sesama mereka kan benar. Itu. Itulah para ikhwan rahimakumullah.
Jadi wali tertinggi Sayyidi Syekh. Kemudian para aulia di setiap zaman sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di bawah kendali masing-masing Qutbul Aqtab. Ya, Qutbul Aqtab dari setiap daerah. Ada koordinatornya lagi. Nah, kemudian koordinator wali kutub seluruh dunia. Jumlahnya hanya satu setiap zaman. Kalau wafat ada penggantinya. Itulah namanya Al-Qutbaniyatul Uzma. Jadi wali kutub yang paling agung. Ya, wali kutub yang paling agung. Ya seperti Syekh Abdul Qadir. Al-Qutbaniyatul Uzma martabatnya. Sebutan terhadap ini macam-macam. Ada yang menyebut Qutbul Aqtab. Al-Qutbaniyatul Uzma. Ada yang menyatakan Qutbuz Zaman. Ya, kutub pada zaman tersebut. Di mana setelah wafat ada kutub lain yang memegang jabatan tersebut. Sehingga kalau ditanya, kan Abdul Qadir Sultanul Aulia? Sah, benar. Saya super yakin dengan martabatnya sebagai Sultanul Aulia pada zamannya. Ya, masyarakat kan tidak ngaji. Ya, karena tidak ngaji, tidak tahu. Pokoknya Sultanul Aulia ini. Yang lain tidak ada. Sudah. Kan gitu kan? Ya kalau sudah pokoknya Anda tinggal. Tidak usah berdebat. Itu. Ya, kalau mau berdebat dengan yang bisa baca kitab. Suruh baca ini kitabnya. Itu. Kalau di masyarakat paling-paling langsung nonjok. Itu. Setelah kalah debat nonjok paling. Ya, jadi kita tidak perlu bersitegang masalah ini. Ini pengetahuan khusus yang tidak semua bahkan pengamal thariqah yang lain tahu hal ini. Jangankan thariqah lain, ditijani. Mungkin Anda baru dengar sekarang. Betul? Itu. Kenapa? Jarang sekali dibahas. Karena ini bagian daleman. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi Al-Qutbaniyatul Uzma. Wali kutub yang paling agung. Yang mana yang pegang martabat ini ya ketika wafat diganti oleh Al-Qutbaniyatul Uzma selanjutnya. Jadi sampai kiamat harus ada. Tidak boleh kosong ini jabatan. Tuh. Guru kita Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kalau kita baca manaqib ya setelah mengamalkan thariqah ini 14 tahun. Minta yang hangat. Jadi setelah Sayyidi Syekh 25 tahun ya. 25 tahun Sayyidi Syekh sejak umur 21 tahun sampai dengan 46 tahun, 25 tahun. Sayyidi Syekh mendatangi para wali, belajar, ngambil ilmu, ngambil asrar dan macam-macam. Minta didoain itu benar. Tapi ketika belum dapat wirid khusus thariqah Tijani. Pada tahun 1196 Hijriah, umur saya 46 tahun. Dapat Fathul Akbar. Jadi dapat Fathul Akbar. Apa Fathul Akbar itu? Ini tanda keberhasilan orang berthariqah. Ya, tanda keberhasilan orang berthariqah dapat Fathul Akbar. Apa Fathul Akbar? Terbukanya hijab. Yang mana hati manusia terkurung dalam 160 lapis, ya 160.000 lapis hijab.
Jadi temboknya 160.000. Makanya kenapa kita kok sholat tidak khusyuk? Masih tebal temboknya. Makanya jangankan mendengar, melihat, mendengar aja tidak bisa. Itu. Setelah dibuka oleh Allah hijab. Jadi 160.000 hijab ini baru namanya Fathul Akbar. Apa Fathul Akbar itu? Terbukanya pintu menuju hadrah. Seperti orang mau ketemu presiden, sudah dibuka pintu menuju ruang presiden, tapi belum ketemu presiden. Hakikatnya begitu. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kemudian ketemu Rasulullah. Kemudian Sayyidina dapat wirid dari Kanjeng Nabi. Itu istighfar dan selawat. 100 pagi sore. Diamalkan oleh Sayyidina. Setelah genap umur 50 tahun 1200 Hijriah, oleh Kanjeng Nabi disempurnakan dengan la ilaha illallah. Tuh. Kenapa kok menunggu 4 tahun? Rasulullah menginstal la ilaha illallah di hatinya Syekh. Ini la ilaha illallah yang tidak umum, tidak biasa dibaca para wali. Bukan hanya orang masyarakat. Wali yang lain belum pernah. Itu. Jadi la ilaha illallah yang dikhususkan oleh Allah untuk diletakkan di kolbunya Al-Qutbul Maktum. Makanya sebelum diletakkan, sebelum diinstal, karena ini perkara yang sangat dahsyat, maka harus dipersiapkan dulu. Persiapannya 4 tahun. Istighfar dan sholawat. Setelah genap 50 tahun, Rasulullah menyempurnakan dengan la ilaha illallah. Ya. Kok hanya baca la ilaha illallah? Kok harus begitu? Iya, kalau tidak ngerti dengan beratnya lafal la ilaha illallah. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, andaikan 7 lapis langit dengan para malaikat dan semua yang ada di situ, dan bumi serta seluruh isinya diletakkan dalam satu anak timbangan, la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, masih lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ini bukan main-main. Ada orang yang menyangkal, masa enak banget hanya la ilaha illallah masuk surga. Ya memang itu kuncinya surga. Jadi ketika mati diberi la ilaha illallah hatta sepanjang hidupnya bermaksiat. Ketika nazak diberi la ilaha illallah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengucapkan la ilaha illallah, terkubur seluruh dosanya. Oh, enak banget ini. Ada yang banyak tidak terima kan? Kalau Allah mau apa? Coba, kalau Allah yang mau apa? Yang bikin bumi siapa? Yang bikin surga siapa? Memang punya kita. Sehingga oke, kita aturan begitu. Kalau kita baca aturan berat, akan tetapi kalau kita tahu rahmat Allah sangat luas, maka tidak ada alasan untuk menolak ini. Dan itu yang menyatakan Nabi. Kalau ingkar dengan hadis Nabi, kafir. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ya. dari wali Syekh Syekh setelah dapat wirid sempurna istighfar selawat la ilaha illallah, dan proses berikutnya baru ada wadifah, proses berikutnya baru ada hailalah. Awalnya hanya ini 3 ini, istighfar selawat la ilaha illallah. Tapi setelah itu ada wadifah bertahap yang juga hukumnya wajib. Tapi untuk wadifah ini berjamaah. Kenapa? Ngadep apel kepada Kanjeng Nabi. Jadi Ikhwan Tijani tiap hari harus apel ngadep ke Kanjeng Nabi, baca wadifah berjamaah.
berjamaah kayak PNS itu. Apalagi tentara, coba pagi-pagi apa? Apel dulu di depan kantornya. Gitu. Yang namanya apel bareng-bareng, tidak ada apel sendirian kan? Gitu. Makanya wadifah ini wajib berjamaah. Kenapa? Ini waris super khusus. Di mana ikhwan yang baca wadifah berarti apel nemui Kanjeng Nabi bareng-bareng. Makanya tempatnya dan semua ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak, ya tidak diterima wadifahnya. Kemudian hailalah. Dan itu dikerjakan 14 tahun. Jadi saya dapat martabat tertinggi bukan karena baca wirid lain, yaitu membaca wirid yang langsung dari Kanjeng Nabi. Setelah disempurnakan dengan la ilaha illallah, Kanjeng Nabi perintahkan Rasulullah wa amarahu. Dan Kanjeng Nabi menyuruh siapa? Syekh Tijani. Itu. Jadi wa amarahu bitarki jami'i ma akhadahu minas suyuhit tariqah wassadatis sufiyah. Rasulullah merintahkan ke Syekh setelah sempurna wirid Tijani, semua wirid yang 25 tahun keliling ketemu wali-wali, suruh tinggalin semua. Itu. Dan tarekat Tijani tidak bisa digabung-gabung. Siapa yang tidak membolehkan? Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang bisa gabung-gabung Tijani, berarti mungkin sudah bisa merintah Kanjeng Nabi dong. Itu. Jadi yang melarang gabung-gabung wirid ini kenapa? Kalau tidak ngerti, ya dianggap hanya astagfirullah, astagfirullah, pendek banget. Selawat, la ilaha illallah, sebentar banget, kurang. Silakan kalau ingin wiritan lagi, tapi jangan pakai itu. Jadi kalau Anda nambah istighfar 100 ditambah 1 aja dengan penuh kesengajaan niat nambahin, batal wiridnya. Kalau Anda berkeyakinan yang benar 101, batal tarekohnya. Coba yang berkeyakinan sholat duhur 5 rakaat, kira-kira batal enggak Islamnya? Jadi sholat ini sudah formatnya. Subuh, seger, minta 4 rakaat, enggak boleh. Itu termasuk wirid tarekoh ini, ketika kita akan membaca wirid itu ada aturannya. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ada rahasia di balik angka. Jadi bukan hanya togel yang ada rahasianya. Ini jauh rahasianya lebih penting di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2, duhur asar 4. Ini Allah yang menentukan. Dan kita hanya melakukan. Walaupun seger ingin sholat banyak, tidak boleh untuk yang wajib sudah ini. Ketika mau sholat lagi, sholat sunnah mutlak. Mau berapa rakaat? 2. Berapa? 1000 rakaat silahkan kalau mampu. Tapi tidak boleh digabung dengan duhur. Tidak boleh digabung dengan asar dan lain sebagainya. Itu. Sehingga wirid tarekoh yang 3 ini sudah tidak boleh diubah-ubah. Kita ikuti kalau mau benar dan diterima sebagai ikhwan tarekoh Tijani. Kemudian setelah 14 tahun Syekh mengamalkan wirid ini ya pada tahun 1214 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah memberi karunia ke Syekh, ke guru kita. Apa karunianya? Al-Qutbaniyatul Uzma, wali kutub yang paling agung. Yang dalam setiap zaman hanya ada 1. Kalau wafat digantikan orang lain. Maka ketika bertemu gurunya Syed Mahmud Al-Qurdi di Mesir,
Ditanya, "Ma matlabuk?" Apa cita-cita kamu? Saya jawab, "Al-Qutbaniyatul Uzma." Apa kata gurunya? "Laka aktsar minha." Kamu lebih dari itu. Ini prediksi dari gurunya. Padahal Al-Qutbaniyatul Uzma ini sudah tidak ada pangkat lagi di atasnya dalam martabat kewalian. Tapi pada masing-masing zaman. Akan tetapi orang-orang tertentu dibuka oleh Allah. Termasuk gurunya Syekh Syed Mahmud Al-Qurdi yang memberinya Thariqah Khalwatiyah. Jadi tarekat yang pernah diamalkan oleh Syekh sebelum Tijani adalah Thariqah Khalwatiyah. Dan Syekh punya izin mutlak dan khalifah dalam tarekat itu. Kemudian ya kata Syed Mahmud Al-Qurdi, kamu nanti bisa lebih dari itu. Maka sebulan berikutnya Syekh menjabat sebagai Al-Qutbaniyatul Uzma bertepatan dengan 18 Safar. 18 Safar tahun 1214 Hijriah. Balagha maqamal hatmi wal katmil khassaini bi khatamil wilayatil khassah. Maka sampailah beliau dengan pelantikan sebagai wali kutub. Ya. Maqamil khatam. Jadi khatam penutup. Kalau Al-Qutbaniyatul Uzma penutup di setiap zaman, tidak ada wali lagi di atasnya pada zaman tersebut. Ya. Setelah itu ada penggantinya. Tapi kalau Qutbul Maktum adalah tidak ada pangkat kewalian di atasnya kecuali pangkat kenabian. Jadi para wali pada wali kutub, ya Qutbul Aktab, Al-Qutbaniyatul Uzma disebut juga Qutbuz Zaman, disebut juga seperti pangkatnya Imam Ghazali, apa namanya? Qutbul apa namanya, lupa saya. Ya intinya nama pangkat yang disematkan kepada Qutbaniyatul Uzma banyak. Ada Qutbaniyatul Uzma, ada Qutbul Aktab, ada ya banyak namanya di kitab-kitab tasawuf sesuai dengan apa yang ada pada diri masing-masing aulia. Nah, akan tetapi Al-Qutbul Maktum wal Khatmil Muhammadi Al-Ma'lum. Nah, ini makanya di lambang Tijani itu ada Qutbul Aktab, pemimpin para wali kutub. Kemudian lagi dari Al-Qutbul Maktum, wali yang dirahasiakan. Nah, inilah para ikhwan rahimakumullah, ketika 18 Safar, di mana 18 Safar ini tanggal di mana Allah memberi karunia Al-Qutbul Maktum sebagai khatmul aulia. Al-Qutbul Maktum kepada Syekh diperingati dan 5 qomil khatam. Acara kumpul-kumpul untuk memperingati dikaruniakannya martabat Al-Qutbul Maktum kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya hukumnya tidak wajib, ya sama dengan maulid. Ada ikhtilaf di Tijani, ya di Tijani ada ikhtilaf, ada yang tidak mau dengan Idul Fitri. Ada. Terus gimana? Ya seperti umat Islam ikhtilaf tentang maulid. Ada yang tidak mau dengan maulid, ada yang doyan maulid. Ya sudah. Itu sudah sunatullah. Kalau tidak gitu bukan dunia. Ini para ikhwan rahimakumullah. Sekarang apa Qutbul Maktum? Itu. Jadi Al-Qutbul Maktum. Ya. Kemudian Al-Khatmu. Jadi Al-Khatmu, Al-Katmu. Ya. Al-Khatmu artinya Khatmul Aulia Al-Muhammadi.
Jadi penutup para wali dari wali-wali umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sama-sama wali, tapi wali umatnya Rasulullah jauh lebih tinggi daripada wali di nabi-nabi yang lain. Bahkan, ya, andaikan para aulia zaman Nabi terdahulu boleh milih, maka mereka lebih memilih jadi umat Rasulullah yang bukan wali, yang penting jadi umat Rasulullah. Kenapa? Dengan nyambungnya dengan Rasulullah, wali-wali terdahulu yang tertinggi tetap berada di bawah umat biasa dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi, ya ini dari umat, ya dari murid-murid wali zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Rasulullah wafat, kutub pertama adalah Sayyidah Fatimah. Satu-satunya wali kutub perempuan. Kenapa? Perempuan tidak bisa menyandang predikat kutub karena haid. Adapun putri Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah haid. Dan hatinya hadir terus di hadrat. Itu permasalahannya. Setelah beliau wafat, maka digantikan oleh suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dan seterusnya. Sehingga ya, yang menyandang predikat martabat tertinggi dalam kewalian itu yang bisa hanya keturunan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Kenapa? Kalau lain-lain tidak akan kuat. Itu dengan martabat ini, orang yang tidak ada darah nubuah di badannya tidak akan mampu. Itu. Ya kena musibah dikit udah pening kan? Kalau wali tiap hari itu dapat musibah. Enak jadi wali. Ada yang mau jadi wali? Jadi musibahnya wali itu gede. Di bawah musibahnya para nabi. Oleh karena itu kalau ada orang cucunya Nabi Rasulullah, cucu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, dizalimin manusia sampai seperti zina, Hasan diracun. Coba yang ngeracun orang Islam, istrinya sendiri. Sayyidina Husain dipenggal di Karbala. Coba ngaku umat Rasulullah, cucu nabinya dipenggal. Ini tapi saya tidak mau bicara ini terlalu jauh. Kenapa? Terus terang aja. Ya, orang Syiah bilang kepada saya, kamu lebih Syiah dari orang Syiah. Kalau sudah ngomong masalah ini, orang Syiah bilang ke saya, kamu ternyata lebih Syiah daripada orang Syiah. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Tidak ada yang mampu menyandang predikat wali, apalagi wali kutub, kecuali orang yang punya darah Nabi di badannya. Kalau tidak punya, tidak akan mampu. Itu. Ya coba musibahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keturunannya tidak ada yang aman. Itu di seluruh dunia. Kenapa? Memang itulah tugas mereka. Menyandang menampung ujian biar orang lain tidak kena. Kalau kita lari dari ujian biar orang lain kena. Itu bedanya. Kita ingin selamatkan. Mereka justru menjadi payung bagi umat. Makanya Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu sepanjang hidup tidak pernah sehat dalam arti yang sebenar-benarnya. Kenapa? Penyakit yang ada beliau yang nampung. Biar orang tidak sakit. Itulah di antara rahasia aulia. Makanya kita tidak perlu mikir-mikir jadi wali. Enak jadi orang biasa aja. Tapi alhamdulillah kalau kita ikut wali, nanti satu kendaraan dengan wali. Coba kita ikut kendaraan presiden. Kita bukan presiden, tapi lagi ikut dengan
presiden coba yang jaga, yang ini dikawal kan? Itu. Semua bahkan orang yang ada maling ikut presiden dan ditangkap. Kan ternyata terbukti sekarang banyak maling-maling kumpul dengan presiden. Dan ditangkap kalau kumpul presiden. Ini. Gak percaya? Kalau perlu yang mau nangkep gini. Langsung siap. Kalau perlu disuruh-suruh. Itu. Demikian. Kita sudah kelasnya, sudah kita kelas maling-maling itulah. Di hadapan Allah. Tapi kita ikut Rasulullah. Dan Ikhwan Tijani nanti di akhirat berada di golongan pertama bersama Rasulullah dan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Nanti saf-safnya di akhirat ada. Ya, itu kalau sekarang tidak cukup waktunya bicara ini. Safnya Ikhwan Tijani di mana? Apa? Di depannya para wali kutub. Kenapa? Bareng Syekh Tijani. Bukan karena kita mulia. Bareng orang mulia kebagian mulia. Itu. Sedikit saya buka ya, biar Anda tambah ini dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi ada namanya ad-dairah. Jadi apa ya? Ya semacam inilah kompleks Rasulullah di tengah-tengahnya. Para sahabatnya yang besar-besar. Kemudian sampai para sahabat yang paling kecil. Walaupun para sahabat, ya, walaupun hanya sholat sekali atau belum sholat, tapi dapat predikat sahabat berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak akan rela punya sahabat dimasukkan neraka. Ini sama dengan kondisi sekarang kalau ceritanya sahabat yang longor banyak. Nabi dikerjain, diprank oleh sahabat itu sering. Itu banyak ceritanya. Akan tetapi itulah kehidupan. Dan Nabi senang. Para ikhwan rahimakumullah, sahabat semuanya di saf pertama. Dari yang sahabat besar sampai yang paling belakang. Baru safnya para wali kutub. Lah, wali kutub kan di bawahnya Syekh. Lah, saya tidak mau sendirian. Ya, dengan rahmat Allah, sahabatnya Syekh berada bersama saya di belakang para sahabat. Baru softnya para wali kutub yang lain dengan murid-murid. Jadi singkatnya seperti itu. Alhamdulillah, moga-moga kita ya ditakdirkan oleh Allah sampai menghadap kepada Allah membawa titel sebagai muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, mau dilanjut enggak ini? Mau dilanjut? 9:30. Lanjut. Ini kalau udah ngantuk udah. Jadi para ikhwan rahimakumullah, itulah softnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu dengan murid-muridnya. Sehingga pernyataan yang menyatakan Nabi. Jadi bahwa Ikhwan Tijani walaupun orang awam, martabatnya akbaru min akabiril aktab, walau kana min jumlatil awam. Awam. Jual es, tukang nyapu jalan. Tapi kalau bareng Kanjeng Nabi nanti, maka ya dia menjadi orang yang ya dihormati oleh semua termasuk para malaikat. Tuh. Selanjutnya ya kata Al-Qutbul Maktum itu bagaimana? Ya. Jadi para wali kutub sudah tahu dengan bagaimana ahwalnya wali kutub. Itu dibahas dalam kitab-kitab sufi. Di Ihya ada, di kitab-kitab yang lain ada. Termasuk ada kitab yang namanya Jamil Usul Fit Thariqah. Yang biasa dipegang oleh pegangannya pengamal Thariqah Naqsabandi. Itu dijelaskan peringkat kewalian. Tapi Qutbul Maktum enggak ada. Jadi yang ada disuratnya sampai kepada
wali kutub, kutbul aktob, al-afrad, dan lain sebagainya, yang sifatnya level tertinggi pada masing-masing zaman. Adapun guru kita adalah kutbul aktob, ya, min awalil wujud ila yaumil qiyamah. Jadi Syekh kutubnya para kutub sejak Nabi Adam sampai kiamat. Kemudian martabatnya apa saja yang perlu kita ketahui? Pertama, martabat kata khatmul aulia, wali khotam. Nah, wali khotam ini ada beberapa macam. Ada al-khatmul aulia al-ammah. Jadi penutup para wali yang mana setelah beliau wafat tidak ada wali lagi. Sehingga cahaya iman padam. Jadi pembangkitnya sudah tidak ada. Maka cahaya iman tidak ada. Maka seluruh manusia nanti bisa lebih jahat dan lebih liar daripada hewan-hewan liar. Di Quran, lahum qulubun walakin la yafqahuna biha. Wa'danun walakin la yasma'una biha, dan seterusnya. Ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang. Gimana binatang? Kalau udah dewasa, dengan ibunya jadi. Iya kan? Bapak dengan anaknya jadi. Dengan saudaranya jadi. Tidak ada hukum. Nanti kalau sudah dekat kiamat, seperti itu manusia. Kenapa? Tidak ada wali. Sehingga cahaya iman sudah tidak ada. Siapa wali al-khatmul awliya al-ammah? Nabi Isa alaihissalam nanti turun ke bumi. Tapi tidak membawa martabat kenabian. Kenapa? Nabinya sudah pensiun. Kalau Nabi Isa turun ke bumi sebagai nabi dan rasul, berarti dia sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir. Maka melanggar ketentuan Quran, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sudah jelas Rasulullah khatmul anbiya wal mursalin. Nabi Musa turun ke muka bumi jadi umatnya Kanjeng Nabi, bukan jadi nabi. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menyandang predikat wali. Jadi martabat kenabiannya downgrade. Tahu downgrade? Diturunin. Kenapa? Nabi sudah tidak bisa diganti lagi. Maka ketika mau masuk ke pemerintahan, maka harus rela jadi wakil. Itu. Jadi wali. Wali khotam. Tidak ada wali lagi setelahnya. Berarti kiamat sudah dekat. Itu. Yang mana la ilaha illallah terakhir yang keluar dari lisan manusia. Itu pertanda kiamat jaraknya masih 100 tahun lebih. Jadi tidak bisa bicara kiamat, besok-besok kiamat. Kayak ada ustadz siapa itu, oh, kiamat udah dekat ini, kayak bulan depan aja kiamatnya. Sampai rumah jamaahnya dijual, kan ada kan? Ini kan ngawur, menafsirkan hadis ngawur. Jadi kalimat la ilaha illallah terakhir yang terucap dari lisan orang. Penutup la ilaha illallah itu dari kalimat terakhir itu masih 100 tahun lebih. Kenapa? Prosesnya harus manusia lebih jahat, lebih liar daripada binatang. Kalau sudah seperti itu, maka azab Allah turun. Dan azab terbesar adalah kiamat. Kalau sekarang ini baru kembangannya. Belum yang sebenarnya, baru kembangannya. Akan tetapi memang ya proses menuju itu sudah mulai banyak. Contohnya LGBT. Ini proses menuju akan turun azab yang merata. Ya, karena LGBT dulu kan Allah turunkan azab. Gunung meletus, tertimpa letusan gunung. Dan di antara mereka ada yang tetap
telanjang dalam kondisi berhubungan. Dari mayat-mayatnya yang jadi fosil itu. Itu sebagai baru contoh. Itu baru DP. Yang asli lebih dahsyat dari itu. Apa? Hancurnya alam semesta. Kalau masih ada la ilaha illallah, bumi tidak bisa pecah. Jalan-jalan di langit tidak bisa peok. Kenapa? La ilaha illallah satu kali itu yang akan menguatkan itu semua. Baru keropos kalau sudah tidak ada la ilaha illallah. Ini. Kemudian tentang Al-Khatmul Aulia yang pertama. Nabi Isa alaihissalam. Namanya Khatmul Aulia Ammah. Penutup para wali secara umum. Itu. Yang kedua, Al-Khatmul Aulia fi kulli zaman. Penutup martabat kewalian. Di masing-masing zaman. Ya, seperti orang-orang yang pengasas thariqah. Syekh Naqsabandi, Al-Khatmul Aulia fi zamanihi. Syekh Abdul Qadir, Khatmul Aulia pada zamannya. Abul Hasan Asyadili, Khatmul Aulia pada zaman beliau. Jadi itu beliau adalah Khatmul Aulia. Ya, fi kulli zaman, masing-masing zaman. Sehingga ketika Sayyidi Syekh mengumumkan martabat kewaliannya, ada ya sahabatnya bertanya, apakah nanti tidak akan ada lagi orang yang mengklaim sebagai Al-Khatmul Aulia? Tidak ada. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir yang mengatakan qadami ala raqabati kulli waliyillahi ta'ala. Kakiku ini di atas tengkuk para wali, artinya beliau yang jadi penguasa para wali. Apa kata Sayyidi Syekh? Shadaqahu. Benar beliau. Fi zamanihi. Pada zamannya beliau hidup. Artinya setelah wafat ada orang lain yang menggantikan. Itu Al-Khatmul Aulia fi kulli zaman. Dikenal dengan Al-Qutbaniyatul Uzma. Satu-satunya dalam setiap zaman. Kemudian guru kita bagaimana? Al-Qutbul Maktum wal Khatmul Muhammadi. Nah ini. Jadi pangkatnya ini khotam dalam martabat dan tidak ada martabat wali di atasnya. Yang lebih tinggi dari martabatnya Syekh. Itu artinya Al-Khatmul Aulia, Al-Qutbul Maktum. Kenapa kok maktum? Dulu dirahasiakan. Sehingga kitab sufi tidak ada yang membahas ini. Ketika ada yang membuka dikit, langsung dapat musibah. Jadi yang membuka pertama tentang Al-Khatmul Aulia, itu adalah Al-Hakim At-Tirmidzi. Pada abad keempat Hijriah. Apa yang terjadi? Dia oleh masyarakatnya dianggap orang sesat. Sampai diusir dari daerahnya, dalam kondisi mikul salib. Coba, dianggap Kristen gara-gara membuka rahasia Al-Khatmul Aulia. Dikit pembukaannya. Belum dijelasin jelente, udah dibilang. Sudah disesat-sesatkan. Sampai seluruh kitabnya, terutama yang membahas masalah ini, dibuang ke laut. Jadi dimasukkan karung, dibuang ke laut. Tapi subhanallah, ada ikan yang menyelamatkan. Dimplok, dan 200 tahun berikutnya, dimuntahkan lagi. Dan di antara orang yang membaca kitab itu, adalah Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, yang punya nasib sama. Apa? Dikafir-kafirkan oleh umat Islam. Kenapa? Ilmunya terlalu tinggi. Jadi kalau Anda tahu pengetahuan tinggi disebarkan di masyarakat, jangan heran kalau masyarakat bilang Anda sesat. Tidak usah repot-repot. Ya. Kalau kita berbicara matematika. Tahu matematika? Kalau di SD 1 tambah 1, 1 kali 1 kan begitu kan? Ya. Tapi kalau sudah masuk ke matematika yang lebih tinggi,
Ada di antaranya yang kalau di pertama dibilang tidak masuk akal. Min kali min plus. Ya kan? Min kali min plus. Kan tidak masuk akal ini. Sehingga kalau bicara min kali min plus sama anak SD, gila loh. Itu di antaranya. Ini baru hal kecil. Jadi ketika kita bicara, ini saya bicara ini dengan Ikhwan Tijani. Kalau dengan bukan Ikhwan Tijani, saya tidak mau. Kenapa? Ya nanti saya dibilang gila nanti. Itu. Ini. Yang pertama membuka Al-Hakim At-Tirmidzi, ahli hadis. Yang kedua, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Kemudian Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi sempat mengira Khatmul Aulia itu dirinya. Kenapa? Dia bermimpi Ka'bah direnovasi. Kemudian batu batanya itu terbuat dari bahan perak. Kurang 2 batu bata. Dan dia merasa jadi batu bata terakhir. Begitu bangun bersenandung bahwa dialah Khatmul Aulia. Tapi langsung dapat teguran dari alam gaib, bukan kamu. Khatmul Aulia nanti di akhir zaman. Akhirnya beliau penasaran. Ya para wali kalau penasaran bukan pas tanya ke kanan kiri. Ya tanya langsung, dia mengembara naik ke alam ruh. Oh gimana ini kok naik ke alam ruh? Sudah biasa kalau memang orangnya. Kalau kita masuk ke sana ya kebablasan masuk kuburan nanti. Itu. Ya karena dia memang orangnya, ya bisa bolak-balik. Bahkan di Jawahirul Ma'ani saya menjelaskan para arifin, orang-orang ahli ma'rifah bisa jadi dalam satu waktu satu kaki di muka bumi, kaki satunya di belakang aras. Coba. Itu para arifin kayak gitu. Jadi rekreasinya bukan ke puncak. Aras itu di atas langit ketujuh. Itu. Dan itu kalau para arifin sudah biasa kayak gitu. Ya, kalau kita jam 1 malam ngorok. Sampai ke langit berapa kan gitu. Ini para ikhwan rahimakumullah. Dia mencari ke alam rohani. Mana rohaninya Qutbul Maktum itu. Karena Maktum dirahasiakan. Ya yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Yang lain tidak ada tahu. Sehingga Ibnul Arabi tidak ketemu dengan rohani Syekh. Tetapi ketemu dengan tanda-tandanya. Sehingga disitulah nulis kitab. Sekarang dicetak 13 jilid kitabnya. Tebal-tebal setebal Quran. 13 jilid. Tidak tanggung-tanggung nulis kitabnya. Nama kitabnya Futuhatul Makkiyah. Diuji kitab ini tidak langsung dicetak. Ini tidak, setelah ditulis diletakkan di atas Ka'bah. Kan namanya angin di sana kayak gitu. Jadi kalau memang Allah berkenan, maka ya biarlah kitab ini jadi bacaan orang-orang akhir zaman. Ya Allah berkenan, bertahan bertahun-tahun sampai sekarang dicetak kitab itu namanya Futuhatul Makkiyah. Salah satu bahasannya tentang kewalian dan martabat wali tertinggi. Tetapi setelah itu sebelum kembali dari perjalanan rohani, setelah kembali beliau menemukan tanda-tanda, tidak ketemu dengan orangnya, ketemu dengan tandanya. Nulis kitab lagi. Itu. Yang lebih khusus tentang kewalian tingkat tinggi. Nama kitabnya Anqaul Maghrib. Jadi Anqa itu Raja Wali. Ya. Jadi Anqaul Maghrib fi khatmil wilayatil Maghrib. Jadi Raja Wali dari Barat yang menjadi penutup martabat kewalian. Karena ya ini 600 tahun sebelum Syekh lahir. Abad ke-6 Hijriah. Karena dia tidak tahu dengan nama Syekh. Orangnya tidak ketemu, namanya belum tahu. Maka Ibnul Arabi ngasih nama.
Di kitab itu dia nyebut Abul Abbas. Jadi Abul Abbas, Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Abul Abbas ini bukan bapaknya Abbas. Saya tidak punya anak Abbas. Cuma di antara kebiasaan orang Arab untuk memberi nama orang soleh dengan sebutan Abul Abbas. Jadi banyak yang dapat nama Abul Abbas. Termasuk Al-Khidir juga Abul Abbas. Itu nama julukan. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Nah, setelah itu salah satu tandanya mubtalan bil ingkar. Lahirnya di Maghrib. Ya, di bumi paling barat. Ya, saya lahir di Aljazair yang tergolong Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Kenapa? Setelah itu tidak ada benua lagi, tidak ada pulau lagi. Sampai sekian hampir separuh bumi baru ada benua Amerika. Jadi paling barat Afrika, sehingga dikenal dengan Maghrib, dan orang Maghrib dikenal Maghribi. Jadi Al-Maghribi itu orang Maghrib, orang aslinya yang barat itu. Kenapa? Eropa itu lebih barat, ya barat itu. Cuma Eropa ke utara posisinya. Sehingga kalau udah sampai ke Maghrib, ya kalau dari Indonesia sudah separuh bumi. Penerbangannya hampir sehari semalam. Itu. Oleh karena itu, moga-moga ikhwan kita sampai ke sana. Tiketnya murah kok. Kalau sekarang hanya 36-an dapat. Ikhwan rahimakumullah. Itulah Sayyidi Syekh. Ujiannya diingkarin orang. Oleh karena itu kalau ada orang ingkar dengan Thariqah Tijani, tidak usah marah. Itu ciri khasnya Thariqah Tijani. Diingkarin orang. Itu mubtalan bil ingkar. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi al-qutbul maktum. Jadi dirahasiakan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khatmu, ya. Al-khatmul auliya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 macam. Jadi khatmul auliya al-ammah, khatmul auliya di setiap zaman, dan khatmul auliya al-qutbul maktum, wali kutub yang dirahasiakan. Jadi al-martabat qutbul maktum al-khatmul katmu ini disemaikan, dilantik Sayyidi Syekh pada malam 18 Safar. Pelantikannya di Arafah. Gimana? Wong rumah Syekh secara fisik Sayyidi Syekh ada di Abu Sabur. Itu babnya bab karomah. Jadi bagi para wali, kalau berjalan lintas negara ini wali kelas kecil. Kalau kelas besar seperti tadi, perjalanannya lintas langit. Gimana? Ya sudah, mereka yang tahu. Kalau kita mikir pening nanti. Jadi al-qutbul maktum, wali kutub yang dirahasiakan. Kemudian al-barzahul mahtum. Jadi banyak pangkatnya Syekh. Al-barzah. Mahtum yang terakhir. Kenapa? Sebelum ada sebelum pangkat kenabian, pangkat al-khatmul auliya al-qutbul maktum. Sehingga barzahul mahtum. Barzah terakhir. Dari dunia kewalian. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barzahul akbar bainal khaliqi wal makhluk. Barzah terakhir antara pencipta dengan yang diciptakan. Ini dulu, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo.
Cukup? Kalau udah ada yang tanya berarti sudah ngerti semua. Atau belum ngerti juga kan gitu. Intinya ya dianu dulu. Ya, ibaratkan makanan ya dimakan dulu. Nanti ya setelah berkali-kali dapat penjelasan ini ngerti juga akhirnya. Makanya ini perlu diulang-ulang. Dan kalau Anda ingin dapat ulangan, ya silahkan ikuti streaming Zawiyah. Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah di Facebook ada. Ya. Kalau yang di YouTube sudah diputus-putus. Itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.